Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ismail Muhammad Honin. Saya adalah mahasiswa S2 Administrasi Kesehatan di Universitas Nur Huda Mustafa. Nah, kali ini saya akan membicarakan tentang K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja, khususnya di rumah sakit. Pertama, kenapa K3 itu penting, baik di rumah sakit ataupun di tempat yang lain? Yaitu K3 penting karena dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Pertama, ia akan menjamin keselamatan dari pekerjanya. Terus mencegah kecelakaan. Kalau di rumah sakit, baik kecelakaan dari petugas rumah sakit ataupun dari kecelakaan dari pasien. Kemudian mencegah resiko penyakit menular. Nah, jadi mencegah agar penyakit dari pasien satu tidak menular ke pasien yang lain atau bahkan ke diri kita sendiri sebagai petugas di rumah sakit. Nah, kemudian meningkatkan produktivitas, juga bisa mengurangi kerugian. Nah, karena tentu ketika terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan, tentu akan menyebabkan kerugian-kerugian berupa material ataupun yang lain. Kemudian melindungi lingkungan, menjaga lingkungan. Nah, di rumah sakit yang biasa saya temui yang merupakan unsur dari K3 itu seperti mencegah pasien jatuh. Nah, jadi kalau misalnya kita bagi dulu, mungkin bisa dari ini K3 untuk pasien, ada K3 untuk lingkungan, ada K3 untuk petugas di rumah sakit. Nah, untuk yang pasien, untuk pasien itu salah satunya bisa seperti pintu kamar mandi yang tidak terbuka ke dalam kamar mandi, tapi bisa ke samping atau keluar. Nah, kenapa? Itu adalah untuk mencegah ketika ada pasien yang jatuh atau tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi, ketika kita berusaha membukakannya, itu tidak akan berisiko mengenai pasien yang ada di dalam atau orang yang ada di dalam. Nah, kemudian juga masih di dalam kamar mandi ada pegangan tangan, handrail. Nah, itu juga untuk membantu pasien-pasien yang mungkin sudah kesusahan untuk bergerak, itu bisa menggunakan handrail tersebut. Terus ada juga nurse call. Nurse call ini ketika ada keadaan darurat bisa dipencet oleh pasien atau keluarga pasien sehingga perawat bisa langsung segera datang ke tempatnya. Nah, terus selain itu pada tempat tidurnya atau bednya itu ada pengaman pada sisi kanan kirinya. Nah, itu untuk mencegah pasien jatuh ketika tidur, tidak jatuh ke kanan atau ke kiri. Nah, kemudian kita beralih ke keselamatan kerja dari petugas. Itu bisa menggunakan handscone atau gloves, terus menggunakan masker, terus juga hand scrub atau cuci tangan. Jadi ini mencegah penularan juga, baik penularan ke pasien yang lain atau penularan pada diri sendiri. Nah, terus ada juga misalnya apa ya? Untuk lingkungan ada APAR di area-area yang mudah untuk dilihat, mudah untuk dijangkau. Juga pelarangan merokok di area sekitaran rumah sakit. Nah, ini untuk menjaga lingkungan seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, yaitu menjamin keselamatan, mencegah kecelakaan, mengurangi risiko penyakit yang menular, terus meningkatkan produktivitas, mengurangi kerugian, dan melindungi lingkungan. Untuk meningkatkan produktivitas bagi petugas bisa juga dengan seperti liburan. Jadi dari pihak tempat kerjanya menyediakan liburan untuk menjaga moral dari petugas tersebut. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.